Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat seluruh Indonesia. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nahdiatul Ummah, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 dengan materi novel sejarah. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu kita nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, materi hari ini yaitu mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah. Baik, pernahkah anak-anak membaca? Tentunya pernah kan ya. Nah, pernahkah kalian membaca novel yang menceritakan tentang sejarah? Entah itu sejarah Indonesia, entah itu tentang sejarah dunia, atau tentang sejarah-sejarah yang lain? Pernah? Nah, novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki kesejarahan, memiliki nilai kesejarahan. Nah, contohnya apa saja? Nah, ini ada beberapa contoh novel sejarah. Yang pertama ada Bumi Manusia. Bumi Manusia ini bukan hanya sekedar novel yang disajikan dan sangat membosankan, tidak. Bumi Manusia ini adalah novel yang sangat menarik, menceritakan tentang sejarah masa lalu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan Bumi Manusia ini sempat menjadi film yang begitu terkenal ya. Contoh yang kedua ada novel sejarah Gajah Mada. Nah, kalau Gajah Mada ini terlihat jelas ya, kalau ini termasuk novel sejarah. Di pelajaran sejarah sendiri, Gajah Mada juga dijelaskan begitu. Contoh yang ketiga ada contoh novel sejarah yang berjudul Sang Pencerah. Nah, di sini termasuk novel sejarah yang berbau-bau tentang keagamaan. Lalu bagaimana isi dari novel sejarah itu? Isi dari novel sejarah itu tidak jauh dari isi novel atau isi cerpen. Dia memiliki 6 struktur. Yang pertama, orientasi atau pengarang mengenalkan situasi dalam cerita. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Lalu yang ketiga ada menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Lalu yang keempat ada klimaks. Klimaks ini adalah puncak konflik bagian cerita paling mendebarkan. Yang kelima ada resolusi. Resolusi ini adalah akhir cerita. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini sifatnya suka-suka, bisa ada, bisa tidak, berisi tentang amanat dari cerita tersebut. Nah, begitulah materi singkat hari ini tentang novel sejarah. Baik, untuk menutup belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Nah, jangan lupa kerjakan kuis kalian sesuai instruksi saya ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.